Salah seorang warga desa Jagara, Kecamatan Darba, terpaksa harus menanggung denda tunggakan iuran BPJS yang dianggapnya mencekik. Lantaran menunggak 12 bulan, dirinya harus menyetorkan uang 4 juta lebih guna membayar denda 5%. Jadi tidak ada masalah sebenarnya, saya hanya ingin klarifikasi terhadap Ibu Kepala BPJS di sini. Cuman sayangnya Ibu Kepala lagi berhalangan, tidak ada. Akhirnya saya menemui salah satu stafnya, Ibu Siti. Jadi saya hanya ingin klarifikasi terkait dengan adanya peraturan Presiden yang terbaru, yaitu Peraturan Presiden nomor 64 tahun 2020. Itu atas dasar perubahan kedua dari Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Nah, yang saya garis bawahi di sini adalah masalah tentang denda tunggakan yang dulu denda tunggakannya itu sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 sebesar 2,5%. Nah, sekarang dengan adanya Peraturan Presiden yang baru nomor 64 tahun 2020, dendanya itu menjadi 5%. Nah, ini jadi saya selaku masyarakat pengguna peserta jaminan kesehatan di sini terkait dengan adanya denda sebesar 5% itu sungguh sangat mencekik lah, apalagi di saat pandemi sekarang ini yang keterbatasan dan terbatas segala-galanya. Nah, di sini tadi saya konfirmasi sebelum saya ada pemberesan tentang biaya rawat inap ke rumah sakit, itu sama sekali dari pihak BPJS tidak ada kebijakan sama sekali apapun. Padahal ya di rumah sakit aja, baik swasta maupun pemerintah, itu suka ada kebijakan. Misalnya si pasien itu tidak kekurangan biaya, itu ada kebijakan dari rumah sakit, soklah siapa yang tanggung jawab, terus dengan jaminan apa, pasien bisa pulang. Nah, sementara di BPJS itu tidak, tetap diaturan, harus bayar dulu kewajiban denda. Ya, akhirnya tadi yang saya lakukan adalah menyelesaikan keluarga saya yang lahiran di Rumah Sakit Sekar Kamulyan Cigugur dengan total biaya perawatan 6.900.000. Nah, karena di sini ada denda tunggakan selama 12 bulan, ya akhirnya dari pihak rumah sakit harus membayar dulu tunggakan denda di BPJS. Akhirnya muncullah dengan rumus 5% kali 6.900.000 kali 12 bulan, sehingga muncul angka 4.179.000. Itu harus dibayar ke BPJS atau ke negara. Setelah dibayar baru pihak rumah sakit bisa memulangkan pasien. Cuman persoalan ini bukan di rumah sakit tapi di BPJS. Setelah saya konfirmasi ke BPJS melalui ke Ibu Kepala BPJS Kuningan di sini, Ibu Rahma, itu hanya melalui telepon. Akhirnya saya petunjuk diarahkan untuk ketemu Bu Siti, salah satu stafnya. Tetap Bu Siti memegang aturan yang ada, tidak ada kebijakan sama sekali. Jadi mohon pertimbangan terkait adanya kenaikan denda tunggakan tadi yang dari 2,5 menjadi 5%. Itu sama sekali tidak dipublikasikan ke masyarakat umum. Masyarakat tahunya bahwa kenaikan iuran. Kalau kenaikan iuran itu ya dari 25.500 menjadi 35.000 kelas 3, itu masyarakat udah pada tahu karena ada di media elektro maupun di media cetak. Tapi tentang denda sama sekali masyarakat belum pada memahaminya. Nah, itu sementara. 5% ya, kalau bank mah berarti 5% tuh tinggi. Akhirnya kalau udah diakumulasi, jangankan 5%, di 2,5 juga masyarakat sebenarnya udah merasa keberatan. Mungkin maksud tujuan pemerintah dengan adanya denda supaya masyarakat jerak, supaya masyarakat tertib tentang iuran bulanan. Tapi di samping itu oleh masyarakat terasa terbebani juga. Nah, ini kan COVID ya sekarang. Iya, sekarang saatnya lagi COVID seperti gini. Jadi mohonlah pemerintah daerah untuk mempertimbangkan kembali. Kalau iuran mah tiap bulannya nggak ada itu,
nggak ada keringanan gitu barangkali. Nggak ada, kalau iuran itu udah kewajiban lah. Cuman yang sangat disayangkan, kan itu yang namanya sakit itu siapa tahu. Iuran tiap bulan, tapi belum tentu sakitnya kapan. Nah itu yang namanya iuran BPJS, peserta BPJS itu hanya antisipasi aja. Antisipasi, ya manakala kita tiba-tiba sakit. Dan siapa yang mau sakit sih nggak mau, cuman untuk antisipasi aja. Itu keluarga Pak Kuwo iurannya per bulannya yang dibantu pemerintah bukan? Bukan, saya ngambilnya kelas 1. Yang awalnya 60.000, sekarang 150.000 per bulan. Saya patuhi membayar 150.000 per bulan. Nah, ada keterlambatan pembayaran karena sekarang pandemi Covid. Jadi mohon maklum lah karena situasional, makanya saya ada keterlambatan. Akhirnya muncullah denda keterlambatan selama 1 tahun. Jadi menurut Pak Kuwo mencekik ya itu ya? Ya, itu sungguh sangat mencekik lah. Orang Sunda mah ibarat BPJS itu seperti rentenir lah. Jadi BPJS sama dengan rentenir. Jadi sungguh terasa banget lah dengan adanya denda seperti ini. Awak media gagal mengkonfirmasi karena kantor BPJS sudah tutup. Awal kita mau konfirmasi di sini suruh nunggu, tapi setelah sudah selesai tidak boleh. Iya, sekarang kan Masuk. jam 3 ya udah tutup ya. Tadi setengah 3-an kan kesini. Tapi ya? nggak boleh masuk setengah 3 juga. Demikian Deden Rijalul Umam, lapor Kak.